Halo anak-anak, kita berjumpa kembali di dalam pelajaran agama kelas 4. Kalian baru masuk dari kenaikan kelas kalian yang dulu kelas 3, sekarang sudah kelas 4. Tentu kalian bahagia ya. Tetapi mungkin ada di antara kalian yang masih malu-malu, merasa tidak memiliki bakat apa-apa. Jangan khawatir, pada hari ini kita akan belajar bukan tentang orang lain, tetapi tentang diri kita dulu. Tentang bagaimana kita mengenal diri kita sesungguhnya. Apakah benar-benar kita ini adalah seseorang yang buruk? Ataukah sesungguhnya kita adalah seseorang yang luar biasa? Baik, pada kesempatan ini Bapak akan membuka dengan sebuah cerita dari seseorang yang awalnya tidak percaya diri, namun kemudian menemukan keberanian dalam dirinya. Namanya adalah Rani. Rani merasa tak percaya diri. Dari penampilan sampai suara, dia merasa kurang layak menjadi bintang. Dia berpikir, anehnya saya tadinya tidak merasa pantas menjadi artis. Ibu saya lah yang mengetahui impian saya yang sebenarnya, sebelum saya sendiri menyadarinya. Ternyata Ibu Rani adalah sosok yang sangat memahami Rani. Ibu Rani mendorongnya dan meyakinkannya untuk melakukan film pertama. Rani tidak pernah merasa pantas menjadi tokoh utama. Dia berpikir warna kulitnya tidak cerah dan penampilannya tidak luar biasa. Namun Rani memiliki keberanian untuk mencoba. Perhatikan anak-anak. Dia berani untuk mencoba. Dia memulainya tanpa menyangka apa yang akan terjadi. Dan apa yang terjadi selanjutnya, teman-teman? Ternyata Rani menjadi sukses. Dia berhasil menjadi bintang yang diakui oleh banyak orang. Anak-anak sekalian, setelah melihat peristiwa dari Rani Mukherjee tadi, mari kita mencoba menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Pertanyaan pertama, sebelum menjadi artis, bagaimana Rani Mukherjee memandang dirinya? Mengapa ia merasa demikian? Sekarang kita lihat pertanyaan yang kedua. Siapakah yang Rani bandingkan sehingga membuat dirinya tidak percaya diri? Pertanyaan yang ketiga, menurutnya, mengapa Rani kemudian merasa percaya diri? Pertanyaan keempat, apakah kalian pernah merasa tidak sehebat temanmu? Kalau pernah, dalam hal apa? Pertanyaan selanjutnya, apa pendapatmu tentang anak yang tidak percaya diri? Apakah itu wajar? Apakah itu banyak terjadi? Menurut kalian, apa pendapat kalian? Dan pertanyaan yang keenam adalah, menurut kalian, bagaimana agar kita dapat menjadi percaya diri? Nah, anak-anak sekalian, setelah melihat contoh peristiwa tadi dan dari pertanyaan-pertanyaan tadi, sekarang muncul pertanyaan yang akan kita diskusikan bersama, yaitu permasalahan yang akan kita pecahkan adalah bagaimana cara kita menjadi percaya diri. Apakah ada strategi atau langkah-langkah yang bisa kita lakukan untuk membangun kepercayaan diri kita seperti yang dialami oleh Rani tadi? Nah, anak-anak sekalian, sekarang saatnya kita bekerja dalam kelompok. Kalian bisa bergabung dengan teman-teman di kelompok yang sudah ditentukan. Silakan membaca kembali cerita yang sudah diberikan kepada kalian tadi. Setelah membaca cerita, tugas kalian adalah membuat pembagian tugas. Setiap anggota, ingat, setiap anggota harus memiliki peran dan tanggung jawab masing-masing loh ya. Tidak ada anak yang hanya diam saja. Jangan lupa untuk saling mendengarkan dan menghargai pendapat setiap anggota kelompok. Kerjasama dan kerja tim sangat penting dalam mencapai hasil yang baik. Nanti Pak Anton akan lihat
bagaimana pekerjaan kalian dan bagaimana kerjasama kalian. Saya yakin kalian bisa melakukannya dengan baik. Untuk pembelajaran kali ini kita akan menggunakan beberapa sumber belajar yang telah disediakan, yaitu buku modul Pendidikan Agama Katolik kelas 4. Buku ini akan membantu kita memahami nilai-nilai dan ajaran agama Katolik yang dapat menginspirasi kita dalam mencapai kesuksesan. Yang kedua adalah buku cerita tokoh-tokoh orang sukses. Buku ini sudah kami sediakan, sudah Panton sediakan, berisi tentang orang-orang yang berhasil meraih kesuksesan di berbagai bidang, seperti olahraga, seni, sains, dan kewirausahaan. Kita akan mengembangkan kepercayaan diri kita dengan melihat bagaimana pengalaman-pengalaman mereka. Panton sudah juga menyediakan laptop untuk kalian bisa mengakses website-website yang diperlukan. Melalui website ini, kita akan mencari informasi tambahan tentang tokoh-tokoh orang sukses dan mengakses materi-materi yang relevan dalam pembelajaran kita. Kita dapat menonton video, membaca artikel atau blog-blog, atau melihat gambar-gambar yang menginspirasi. Panton juga sudah menyediakan gambar-gambar orang yang memperoleh keberhasilan. Gambar-gambar ini akan membantu kita membayangkan dan mengenali wajah-wajah orang yang berhasil yang telah kita pelajari. Kita akan mengamati ekspresi mereka dan melihat kebahagiaan dan kebanggaan dalam mencapai keberhasilan mereka. Dan yang berikutnya tentu saja adalah kitab suci. Panton akan memberikan di situ ayat-ayat yang menjadi sumber inspirasi kita untuk memecahkan persoalan atau pergulatan kita pada hari ini, permasalahan yang akan kita pecahkan pada hari ini. Kita akan belajar dari contoh-contoh yang terdapat di dalam kitab suci dan melihat bagaimana kepercayaan kepada Tuhan dapat membantu kita mencapai tujuan kita. Dengan menggunakan sumber-sumber belajar ini, kita akan mendapatkan pemahaman yang lebih luas tentang tokoh-tokoh orang sukses dan nilai-nilai yang perlu kita tanamkan dalam diri kita. Langkah selanjutnya setelah kalian menyelidiki berbagai sumber adalah berdiskusi dan menuangkan hasil pemikiran kita di dalam kertas manila yang telah Panton sediakan. Kita akan menggunakan kesempatan ini untuk bekerja sama dan membuat presentasi yang menarik. Kalian perlu duduk bersama dalam kelompok yang sudah ditentukan atau bekerja sama dengan teman-teman tersebut, kemudian mulai berdiskusi dan membuat poin-poin penting dari permasalahan yang kita dalami bersama. Ingat, tadi Panton sudah menyampaikan permasalahan kita bahas bersama tadi di awal. Tuangkan itu di dalam kertas manila. Setelah selesai berdiskusi, kalian tuangkan itu dan kemudian boleh kalian beri hias supaya menarik. Juga bisa kalian beri gambar-gambar yang menarik. Setelah kalian menuangkan di dalam kertas manila, lakukanlah pembagian tugas. Masing-masing harus memiliki tugasnya. Misal ada yang memegang, ada yang mempresentasikan bagian A, ada yang mempresentasikan bagian B, atau mungkin ada yang sedikit mendramakan, boleh. Jangan lupa, tidak ada satu anak pun yang tidak mendapat tugas ya. Saat nanti kita selesai dengan presentasi kita, kesempatan kita untuk kemudian juga saling melihat presentasi yang akan dilakukan oleh teman kita. Selama presentasi berlangsung, Bapak ingin mengajak kalian untuk saling bertanya. Jika ada pertanyaan tentang topik yang sedang dibahas, jangan ragu untuk angkat tangan dan bertanya kepada teman sekelas yang sedang menyampaikan presentasinya. Ini adalah kesempatan yang bagus untuk saling belajar dan memperluas pemahaman kita. Ingat, kita bertanya bukan untuk memalukan. Kita bertanya juga bukan untuk mengetes ya. Tapi memang kita ingin belajar bersama. Dan nanti tidak harus kelompok tersebut yang menjawab. Teman yang lain diperbolehkan juga. Setelah kita selesai dengan presentasi, kita lanjutkan ke tahap penyimpulan bersama. Nanti Panton bersama dengan kalian untuk mengambil kesimpulan yang dapat kita ambil dari proses ini tadi.
Tentu saja kalian ketika dalam proses tadi memiliki catatan-catatan. Kalian bisa menggabungkan. Kalau kalian ragu apakah catatan tersebut betul atau tidak, kalian bisa menanyakan kepada Bapak untuk memastikannya. Mari kita buka catatan-catatan kita dan bersiap untuk membagikan pemikiran dan pemahaman kita dengan teman sekelas. Ingatlah untuk mendengarkan dengan baik, menghargai pendapat orang lain, dan mencatat hal penting yang disampaikan. Baik anak-anak sekalian, demikian proses yang akan kita alami. Silahkan kalian mulai melaksanakan tugas kalian. Dan ingat, setiap anak harus ikut berpartisipasi di dalamnya, tidak hanya menonton atau melihat saja. Dan pada akhir pembelajaran nanti kita akan mengambil suatu makna yang akan kita dapatkan bersama. Terima kasih atas perhatian kalian. Selamat bertugas kelompok. Selamat menyelidiki persoalan ini. Selamat mengambil kesimpulan. Selamat presentasi. Dan salam unik dan istimewa.